Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Pada pertemuan pertama ini, mata kuliah material teknik, kita akan membahas tentang dasar material teknik. Nah, sebelum kita memasuki materi, karena ini merupakan pertemuan pertama, kita harus mengadakan kontrak perkuliahan dulu, ya. Nah, kontrak perkuliahan ini yang akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar selama 1 semester ini, ya. Jadi untuk kontrak perkuliahan minimal kehadiran mahasiswa adalah 75% dari total pertemuan, ya. Biasanya kan ada 12 kali pertemuan, berarti minimal kehadirannya yaitu 9 kali. Kurang dari 9 kali berarti nilai tidak bisa diinputkan ke dalam sistem. Seperti itu. Nah, kemudian untuk proses perkuliahan, karena ini masih pandemi COVID-19, jadi tidak akan atau tidak direncanakan untuk tatap muka. Karena mengingat di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini memang begitu pesat pertambahan kasus COVID-19, terutama di daerah Kudus, Semarang, dan juga kota-kota lain. Nah, maka kita dalam perkuliahan semester ini tetap menggunakan daring, atau online melalui e-learning Unsik. Nah, harapannya para mahasiswa juga selalu mengikuti perkuliahan ini dengan baik, apalagi ini dari pemerintah juga sudah menganggarkan berupa kuota sebanyak 50 GB setiap bulan untuk para mahasiswa dan dosen. Harapannya dengan kuota tersebut mahasiswa dan dosen bisa menjalankan kuliah dengan baik. Seperti itu. Nah, kemudian setiap mahasiswa wajib memberikan tanggapan pada kolom diskusi. Ini sebagai bukti kehadiran perkuliahan. Karena kampus akan memonitoring setiap perkuliahan ketika mahasiswa itu hadir dalam diskusi, maka akan dianggap mengikuti perkuliahan. Dan kemudian nilai akhir perkuliahan ini itu merupakan penjumlahan dari 4 komponen, yaitu keaktifan diskusi mahasiswa, kemudian kuis, UTS, dan UAS. Itu Jadi mohon diperhatikan untuk nilai akhir perkuliahan, keaktifan diskusi itu penting, mengerjakan soal atau kuis juga penting, UTS dan UAS juga penting. Untuk pembobotannya bagaimana, Pak? Untuk pembobotannya, keaktifan diskusi itu akan saya berikan nilai sebanyak 15%. Kemudian untuk pengerjaan soal atau kuis sebanyak 25%. Kemudian untuk UTS itu walaupun 1 kali mengerjakan itu nilainya 25%. Kalau kuis kan banyak terdiri dari beberapa soal atau kuis pada pertemuan-pertemuannya. Akan digabung, itu nilainya besarnya 25% untuk kuis. UTS itu walaupun sekali nilainya juga 25%. Nah, yang paling besar itu adalah UAS. Kurang lebih adalah 35% dari total nilai. Itu. Nah, kita sudah mulai memasuki materi, yaitu tentang definisi material teknik. Nah, material teknik merupakan bahan dasar untuk pembuatan produk dalam dunia industri. Kalau kita itu berarti di dunia manufaktur. Ini contoh yaitu dari mobil
itu dirakit berdasarkan bahan-bahan material yang beraneka ragam ya. Ini bisa dilihat ya. Ada roda, kemudian ada apa namanya jok, kemudian ada pelek ya, ada knalpot, gear dan lain sebagainya ya. Itu dibuat dari bahan dasar yang berbeda ya. Roda itu kan bahan dasarnya dari karet ya. Kemudian jok itu bahan dasarnya adalah dari kulit ya. Kalau jok yang sintetis juga ada, namun kebanyakan itu juga dari kulit yang dipakai. Kemudian untuk apa namanya? Pelek ya. Ini perpaduan antara logam dengan stainless atau aluminium biasanya ya. Itu. Kemudian untuk gear itu dari baja ya. Kemudian untuk blok silinder itu dari baja paduan atau bahasanya yaitu baja yang apa namanya? Cor, baja cor ya. Karena dibuat dengan menggunakan cetakan atau di casting seperti itu. Nah, ini ya. Jadi seperti itu ya. Sebuah produk bisa terdiri dari berbagai macam bahan dasar atau material ya. Ada apa? Produk yang dibuat ya. Itu. Nah, kemudian material dalam kehidupan. Nah, material itu sejak dulu ya, sejak zaman batu, kemudian ada zaman perunggu, ada zaman besi, ya, ada zaman baja. Itu banyak aktivitas manusia yang selalu membutuhkan material. Nah, ini contoh pada zaman dulu ya ketika manusia apa namanya baru menemukan perunggu, kemudian besi ya. Itu manusia membuat produk dari material logam tersebut ya, menjadi senjata, perhiasan ya berupa perak ya. Kemudian ada dari perkakas rumah tangga seperti kuali ya untuk memasak dan lain sebagainya. Kemudian perbedaannya yaitu ketika di zaman modern ini manusia membuat sebuah produk ya. Produknya itu berupa teknologi seperti mobil, motor dan lain sebagainya itu ya. Itu terdiri dari berbagai macam material ya yang sudah saya sebutkan tadi. Ada material logam, non-logam seperti apa namanya kulit, kemudian ada karet ya, kemudian ada kaca yang di mobil itu ya. Nah, itu. Seperti itu ya untuk material dalam kehidupan. Jadi manusia itu tidak terlepas dari material dalam kehidupannya. Manusia sangat membutuhkan material di dalam kehidupannya ya. Itu. Nah, kemudian untuk klasifikasi material kita terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah material jenis logam ya. Material jenis logam itu dibagi menjadi 2 bagian, ya logam besi ya atau ferro dan logam non besi atau non ferro. Logam besi itu contohnya yaitu seperti baja ya, ya itu. Kemudian logam non besi itu contohnya seperti aluminium, tembaga, ya, nikel, dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan non-logam. Bahan non-logam itu seperti plastik atau polimer. Ya. Ini polimer itu contohnya yaitu seperti silikon, ya. Kemudian teflon, ya. Itu, ya. Kemudian nilon juga termasuk polimer. Kemudian ada keramik, ya. Keramik di sini seperti keramik pada umumnya yang terbuat dari tanah liat, ya. Itu. Kemudian ada komposit. Nah, komposit itu merupakan perpaduan antara 2 bahan atau lebih, ya. Ini merupakan apa, salah satu apa namanya, teknologi yang paling mutakhir saat ini, ya. Yaitu penggabungan 2 bahan, ya, atau lebih untuk dijadikan material baru, ya, yang mempunyai sifat lebih baik dari bahan dasarnya.
itu ya. Nah, itu ya untuk komposit. Jadi komposit itu di sini merupakan bahan baru ya yang dibuat dari dua bahan dasar atau lebih ya. Boleh antara metal dengan keramik, keramik dengan polimer, atau polimer dengan metal. Nah, ini yang biasanya banyak sekali diteliti oleh para mahasiswa tingkat akhir ya, itu tentang material. Kalau yang mau meneliti tentang material komposit ya, seperti itu. Nah, itu ya untuk klasifikasi material teknik. Nah, kemudian ketika apa namanya, seseorang atau perusahaan mau membuat produk ya, kan harus memilih bahan terlebih dahulu. Nah, maka pemilihan bahan dalam perencanaan produk itu harus berdasarkan 3 kriteria ya, yaitu sifat material yang diinginkan ya. Yang pertama sifat mekanik, yang kedua adalah sifat fisik, dan yang ketiga adalah sifat kimia. Sifat mekanik itu ya berkaitannya erat dengan contoh kekuatan material tersebut ya bisa menahan apa namanya, apa, menahan tarikan, kemudian menahan apa namanya, menahan impact ya. Impact itu berarti kejutan ya. Kemudian sifat-sifat mekanik ini yang nantinya akan diuji ya, diuji seperti Fresnel, Vickers ya, uji tarik, uji impact dan sebagainya itu ini untuk menguji sifat mekanik bahan. Kemudian sifat fisik ya. Sifat fisik itu kaitannya dengan sifat-sifat kait dengan apa ya namanya, sifat-sifat yang contohnya itu seperti apa, keefektifan untuk kondisi keefektifan suatu bahan dalam menghantarkan suatu panas, listrik, elektromagnet, dan lain sebagainya. Ini masuknya ke dalam sifat fisik ya. Itu. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia ini berarti suatu bahan bisa menahan apa namanya, dampak dari proses kimia yang diujikan ya. Contoh yaitu ketika bahan apa namanya, yang diujikan itu ingin dibuat tahan terhadap korosi ya, yaitu contohnya ketika bahan itu ingin dibuat menjadi bahan yang kuat terhadap korosi yaitu dipadukan bahan dasar baja contohnya dipadukan dengan stainless. Nah, maka bahan tersebut akan memiliki sifat yang kuat atau tahan terhadap korosi, yaitu salah satu dasar dari sifat bahan stainless. Nah, bisa dilihat di sini ya, ini contoh dari pesawat terbang ya. Ini pesawat terbang ini ya terdiri dari berbagai macam bahan ya. Ini ada aluminium yang di warna merah ya, yang di sayap. Ini di sayap, kemudian di ekor. Kemudian yang warna kuning ini adalah titanium ya. Saya ulangi lagi. Yang kuning ini adalah titanium. Kemudian yang apa namanya? Abu-abu itu merupakan komposit ya. Kemudian yang biru muda itu steel. Ini yang biru muda itu steel atau baja yang di apa namanya ini? Di mesin pesawatnya, turbin pesawatnya ini merupakan baja. Kemudian yang komposit itu yang ini ya, yang di bagian badan pesawatnya ya. Nah, kenapa kok pesawat itu lebih banyak menggunakan yang komposit ya? Ini mohon maaf, keklik lagi. Nah, ini saya ulangi lagi. Kenapa kok badan pesawat itu terdiri dari apa namanya lebih banyak komposit yang digunakan? Karena ternyata setelah saya tinjau berbagai literatur ya, itu ternyata badan pesawat itu terbuat dari aluminium ya, aluminium dan paduannya kemudian dijadikan
komposit ya, itu sehingga diharapkan badan pesawat itu lebih kuat karena ketika kita apa ya namanya naik pesawat, pesawat itu kan melaju pada kecepatan tinggi di udara ya. Itu sehingga rawan sekali terjadinya keretakan ya seperti pada film Habibie dan Ainun ya ketika itu Habibie merancang pesawat ya dengan menemukan hukum apa namanya keretakan pesawat sehingga Habibie dijuluki dengan Mister Crack seperti itu. Nah, maka di sini 1 mili saja retak pada pesawat maka akan fatal ya ketika dia melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, maka untuk membuat pesawat itu bisa lebih kuat dan tahan retak, maka di sini digunakan komposit ya. Itu karena pesawat itu melaju ya di dalam udara itu dengan kecepatan tinggi, kemudian di situ juga menghasilkan panas ya. Itu maka komposit ini sangat berperan penting dalam menjaga struktur badan pesawat itu. Nah, maka ini ya di dalam pesawat ini ya digunakan 50%-nya adalah komposit. Nah, kemudian steel atau baja ya itu hanya digunakan di bagian mesin ya, mesin-mesin turbinnya saja karena sifat dari baja itu kuat tetapi berat ya. Kalau komposit itu lebih ringan dari bahan dasarnya ya, itu. Nah, maka pesawat itu supaya tidak berat, maka dia menggunakannya komposit ya, kemudian aluminium ya untuk apa namanya rangkanya ya, itu. Nah, maka supaya pesawat itu bisa lebih cepat lagi seperti pesawat jet tempur, maka di situ kompositnya semakin banyak. Apalagi sekarang ada pesawat berteknologi siluman ya, itu ya bahan-bahannya lebih canggih lagi ya sehingga bahan tersebut bisa tidak terdeteksi oleh radar. Ya ini yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat tentang teknologi pesawat ya. Pesawat yang siluman atau stealth yang tidak bisa terdeteksi oleh radar. Kalau pesawat biasa ini yang menggunakan komposit ini masih bisa terdeteksi oleh radar ya, itu. Nah, Cina, kemudian Amerika Serikat, Rusia sudah bisa mengembangkan teknologi pesawat siluman ya. Nah, kita harus belajar lagi supaya apa namanya bisa mengertilah walaupun belum bisa membuat pesawat stealth, kita paling tidak mengerti bahan dasarnya, yaitu komposit ya, itu. Nah, itu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Ini karena apa namanya pertemuan pertama, jadi tidak saya berikan materi yang panjang ya. Itu hanya sebagai pembuka saja supaya para mahasiswa bisa mengerti ya dasar dari mata kuliah material teknik ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.